Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah adik-adik pernah ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain karena sudah melakukan sebuah kebaikan? Misalnya saat adik-adik sudah membantu teman atau adik atau kakak, atau mama dan papa, bahkan siapa saja yang meminta bantuan dari adik-adik. Lalu adik-adik merasa ingin dipuji oleh orang lain karena sudah melakukan kebaikan. Sepertinya setiap manusia pasti ingin merasakan demikian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keinginan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain bahkan menjadi tujuan dari pelayanan para rasul palsu yang dapat kita lihat dalam bacaan kita saat ini. Terusus pada ayatnya yang pertama, di mana dapat kita baca, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Dalam ayat pertama ini atau dalam penggalan kalimat yang telah dibaca, dapat kita lihat bahwa orang-orang lain yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai penulis surat kedua kepada jemaat di Korintus ini adalah rasul-rasul palsu yang menerima surat-surat pujian dari jemaat di kota Korintus. Padahal bagi Rasul Paulus sendiri, pelayanan yang sebenarnya adalah hanya untuk memberikan pujian kepada Allah sebagai pemberi hidup dan kekuatan kepada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani jemaatnya. Maka untuk itulah Rasul Paulus menuliskan bacaan kitab saat ini, untuk mengingatkan jemaat di kota Korintus berhati-hati dalam menerima pelayanan oleh para rasul palsu tersebut. Selain itu, Rasul Paulus juga ingin mengingatkan jemaat di kota Korintus tentang hukum Taurat yang dipegang erat oleh orang-orang di masa perjanjian lama, bahkan mungkin masih dipegang oleh jemaat di kota Korintus sendiri. Bahwa memang hukum itu ditulis untuk maksud yang baik. Tetapi hukum itu juga memiliki konsekuensi yang mutlak, bahwa siapa saja yang tidak melaksanakan hukum itu secara keseluruhan pasti tidak akan selamat. Sedangkan di dunia ini memang ternyata tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat itu secara menyeluruh, kecuali Allah sendiri di dalam diri Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik, dalam masa perjanjian baru ini, kehadiran Yesus Kristus memberikan harapan baru tentang hidup yang akan diselamatkan dalam percaya penuh kepadanya. Dan melalui pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus itulah, Rasul Paulus ingin menyebarkan tentang kabar baik itu. Rasul Paulus dalam pelayanannya ini juga selalu meminta pertolongan Roh Kudus untuk membimbingnya dan juga murid Tuhan Yesus yang lainnya untuk selalu melakukan kebaikan dalam memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan kita pada hari ini, kita dapat belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan tidak menjadi sombong. Karena kita menyadari setiap berkat melalui kebaikan yang kita berikan kepada orang lain hanya berasal dari Allah. Sehingga segala pujian yang kita terima harus juga kita persembahkan kepada Allah saja. Kita juga diajak untuk selalu meminta tuntunan Roh Kudus dalam menjalani hidup ini, dalam segala hal yang kita lakukan, agar apapun yang kita lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.